Ini ya minumnya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Kalian lagi bahas apa? Ini nih kita lagi bahas penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu apa sih sebenarnya? Jadi gini Bu, penyakit menular seksual adalah penyakit menular yang melalui hubungan seksual. Penyakit itu diantaranya adalah yang pertama ada penyakit gonore. Penyakit gonore sebagai berikut. Infeksi gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonococcus. Sifat bakteri yaitu bakteri mati dalam 1-2 jam pengeringan. Bakteri mati dengan uap 550 cc selama 5 menit. Bakteri mati dengan AgNO3 selama 2 menit. Gejala gonore yaitu masa inkubasi 2-5 hari. Gejala pada pria, rasa gatal dan panas di ujung kemaluan, rasa sakit saat kencing dan banyak kencing, keluar nanah pada ujung kemaluan kadang bercampur darah, ujung kemaluan merah, membengkak dan membenjol, nyeri waktu ereksi. Komplikasi yaitu prostatis dapat berlanjut ke epidermis, erkotis kemudian vesikulatis. Gejala pada wanita, gejala tersembunyi atau carrier, karena yang terkena pertama kali adalah mulut rahim, rasa sakit kurang, genitalia luar tenang, mengeluarkan keputihan seperti nanah, nyeri pada daerah punggung. Komplikasi botulis dapat berlanjut ke sifilis kemudian salviitis. yang kedua adalah penyakit hepatitis B, ialah Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B yang penularannya melalui darah dan produk darah, melalui luka, kontak seksual, operasi, medikasi, infus, dan injeksi. Gejala penyakit hepatitis B ialah masa inkubasi 60-90 hari. Gejala akut sering karir, demam, nyeri tekan perut kanan atas, mual, muntah, anoreksia, dan malaise. Ikterik dan gejala kronis ialah hepatitis persisten kronik, sirosis hepatitis, dan hepatoma. Yang ketiga ada penyakit sifilis, yaitu Penyebab sifilis diantaranya adalah bakteri Treponema pallida. Sifat bakteri yaitu yang pertama sukar untuk dibiarkan, yang kedua bakteri mati pada suhu 39 derajat Celcius selama 5 jam, bakteri mati pada suhu 41,5 derajat Celcius selama 1 jam, dan bakteri mati pada suhu 40 derajat Celcius selama 1-3 hari. Gejala penyakit sifilis yaitu yang pertama ada masa inkubasinya 10-3 bulan, yang kedua pada stadium primer terjadi selama 3 minggu. Dapat terjadi infiltrat berupa papul, kemudian erosi dan efeknya primer. Selanjutnya ada erosi berubah menjadi ulkus pada kelamin, pembesaran limfe dan masa inkubasinya 10-3 bulan. Stadium yang kedua ada stadium sekunder, kelainan kulit, selaput lendir, pembesaran kelenjar limfe yang menyeluruh, sel kulit, makula, papula, pustula rubia, dan adentis. Waktu antara stadium 1 dan stadium 2 adalah 6-8 minggu. Yang ketiga ada stadium laten, dapat terjadi sampai 3-10 tahun setelah guma, menyerang kardiovaskular, otak, susunan saraf, dan organ lainnya. Selanjutnya ada sifilis kongenital, yaitu pemphigus syphiliticus diquamasi pada telapak kaki dan tangan, serta grek di kanan kiri mulut. Ada persalinan tampak janin ataupun plasenta yang hidropik. yang keempat adalah penyakit herpes simplex, yaitu Infeksi herpes virus hominis pada orang dewasa ringan. Walaupun demikian, penyakit ini dapat menyebabkan kematian janin dan bayi. Herpes genitalis merupakan virus yang senantiasa bersifat kronik, rekuren, dan dapat dikatakan sulit diobati. Selanjutnya ada gejala. Yang pertama, masa inkubasi 3-5 hari. Yang kedua, infeksi primer sekitar 3 minggu. Ciri-cirinya, lesi vesikuloulceratif penis pada laki-laki, serviks, vagina, vulva, atau perineum pada wanita. Rasa sangat nyeri, demam, disuria, dan malaise. Limfadenopati inguinal. Yang ketiga, gejala kambuh lagi tetapi tidak senyeri pada tahap awal. Biasanya hilang timbul dan menetap seumur hidup. yang kelima penyakit chlamydia, yaitu Penyebab penyakit ini adalah bakteri Chlamydia transsomatis. Sifat bakterinya, infektivitas hilang pada suhu 600 derajat Celcius selama 10 menit. Pada suhu minus 500 derajat Celcius sampai minus 700 derajat Celcius, infektivitas bertahan bertahun-tahun. Infektivitas hilang oleh ether selama 30 atau fenol 0,5% selama 24 jam. Gejala chlamydia adalah masa inkubasi bakteri 1 hingga 4 minggu. Lesi primer berupa papula, vesikula di daerah genital, kemudian pecah menjadi ulkus dan sembuh sendiri. Keluar keputihan encer berwarna putih kekuningan, rasa terbakar saat BAK. Lesi sekunder sekitar 1 minggu hingga 2 bulan, berupa limfadenitis dengan bengkak, merah, sakit, dan supuratif. Kronis, terjadi elefantiasis genital, obstruksi saluran limfe. Komplikasi penyakit ini adalah penyakit radang panggul dan kemungkinan kemandulan. Pencegahan perilaku dan pergaulan bebas adalah sebagai berikut.
Bahaya penyakit menular seksual antara lain adalah Apa yang harus dilakukan jika terkena penyakit menular seksual? Oh jadi gitu. Ya udah kalian lanjutkan diskusinya ya. Ibu tinggal dulu. Iya, Bu. Maaf guys, telat.